Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fahrani. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kitab tafsir dengan judul Al-Bayani lil Qur'anil Karim, karya Bintu Sya'ti. Nah, di pemaparan kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, kemudian sistematika penulisan, kemudian corak dan metode yang digunakan, kelebihan dan kekurangannya dalam kitab tafsir ini. Yang kemudian lanjut saja pada latar belakang penulisan kitab Al-Bayani lil Qur'anil Karim ini terdapat 3 alasan utama penulisan kitab ini. Yang pertama adalah Bintu Sya'ti pada saat itu melihat para penggiat sastra itu hanya memusatkan kajiannya terhadap teks-teks puisi, syair, pidato atau ceramah dan semacamnya. Padahal beliau menganggap bahwa apabila para penggiat sastra ini ingin mendapatkan hasil yang lebih baik atau yang lebih maksimal, itu seharusnya objek kajian yang mereka gunakan adalah Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu turun dengan bahasa yang sangat sastrawi, tapi juga bisa dipahami oleh manusia. Kemudian alasan yang kedua adalah Bintu Sya'ti melihat pada masa itu mufasir-mufasir yang menafsirkan Al-Quran itu jarang menggunakan pendekatan atau metode sastra. Kebanyakan mufasir pada masa itu menggunakan pendekatan-pendekatan fikih atau akidah, tasawuf, filsafat dan lain sebagainya. Yang menggunakan pendekatan sastra itu masih sangat jarang. Kemudian alasan yang ketiga, di mana ketika suami sekaligus gurunya itu melakukan pembaharuan dengan sistem taklid zaman dahulu dengan cara mengembalikan teks yang membutuhkan penafsiran ke bahasa aslinya dengan berpijak kepada ma fi Al-Quran dan ma haula Al-Quran. Nah, itu dia latar belakang penulisannya. Kemudian yang selanjutnya adalah sistematika penulisan kitab ini. Yang pertama, jilid yang pertama pada kitab ini berisi surat Al-Duha, Al-Insyirah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, An-Nazi'at, Al-Balad, dan At-Takatsur. Sedangkan jilid yang kedua itu berisi surat Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Ashr, Al-Lail, Al-Fajr, Al-Humazah, dan Al-Ma'un. Kemudian sistematika penulisan kitab itu Bintu Sya'ti mengawali penulisan tafsir ini dengan menyebutkan muqaddimah, kemudian menyebutkan surah secara utuh sesuai urutan pewahyuan, kemudian menjelaskan juga mengenai riwayat penggolongan surat, kemudian menjelaskan juga mengenai riwayat mufasir terdahulu atau pendapat-pendapat mufasir terdahulu tentang ayat-ayat atau surat-surat yang beliau tafsirkan. Kemudian menyebutkan asbabun nuzul di setiap ayat yang beliau tafsirkan jika ada. Kemudian mengumpulkan penggunaan kata yang sama. Dan yang terakhir adalah menyampaikan argumentasi beliau sendiri atau pendapat beliau sendiri mengenai ayat yang ditafsirkan, dan juga memfiltrasi pendapat-pendapat ulama terdahulu. Nah, kemudian corak dan metode yang beliau gunakan adalah corak Al-Bayani atau corak adabi, dan metode yang digunakan adalah metode Maudhu'i. Kemudian kelebihan dari kitab tafsir ini adalah yang pertama, metode yang digunakan dalam kitab ini sangat relevan dan realistis untuk digunakan dalam kondisi masyarakat sekarang atau saat ini. Kemudian yang kedua, pemaparan pendapat ulama terdahulu ini disertai dengan pemfiltrasian atau dengan koreksi dari pengarangnya. Jadi ini mengurangi adanya ketidakselarasan pendapat antara mufasir dengan pendapat yang beliau angkat atau yang beliau tulis dalam kitab tafsirnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah disusun berdasarkan kronologi pewahyuan. Jadi disusunnya secara
secara berurutan, tidak acak-acakan. Nah, kemudian kekurangan dari penafsiran ini adalah yang pertama, terdapat kata yang tidak digunakan dalam Al-Quran. Nah, karena Bintu Sya'ti ini menjelaskan dengan pendekatan sastrawi atau lugawi. Nah, beliau itu acap kali menggunakan bahasa yang tidak digunakan dalam Al-Quran. Nah, ini dikomentari oleh ulama-ulama zaman dahulu, zamannya Bintu Sya'ti ini ditakutkan bahwa akan masuknya tafsiran-tafsiran asing ke dalam pemahaman Al-Quran. Jadi pemahaman Al-Quran menjadi rancu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu yang ditakutkan karena penggunaan kata yang tidak digunakan dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua adalah kurang konsistennya terhadap metode yang digunakan. Nah, itu dia pemaparan tentang tafsir Al-Bayani lil Qur'anil Karim. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata maupun tindakan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.